Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pada kajian kita, kajian tentang tauhid ini, saya kembali mengajak kepada diri saya dan teman-teman sekalian untuk memurnikan kembali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah maupun implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang perlu kita perhatikan agar dapat kita betul-betul merealisasikan tauhid sosial kita di tengah kondisi masyarakat bangsa dan negara kita ini adalah berkaitan dengan persoalan apa yang Allah titipkan kepada kita. Dalam berkaitan dengan persoalan keadilan, menegakkan keadilan, itu kan untuk kalangan orang-orang tertentu, artinya orang yang memiliki posisi dan kedudukan dalam struktural pemerintah, mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu tingkat RT RW sampai kepada presiden, karena RT RW itu adalah struktural pemerintah yang paling rendah yang harus menegakkan keadilan, ada keserataan karena ada tanggung jawab dia di situ. Ya, kalau mungkin ada orang tua kita atau keluarga kita yang menjabat posisi itu, ingatkan kepada mereka, sadarkan kepada mereka agar mereka berlaku adil, terutama dalam hal memberikan bantuan atau melaporkan kepada pemerintah siapa berhak untuk memperoleh bantuan dari pemerintah, baik melalui BLT maupun bantuan-bantuan lain, apalagi di tengah pandemik sekarang ini. Karena saya lihat dan saya dengarkan banyak sekarang ini pejabat-pejabat pemerintah, struktur pemerintah yang paling rendah ini, RT RW ini, memprioritaskan kalangan keluarga dulu dibandingkan dengan orang lain, meskipun keluarganya itu tidak berhak untuk mendapatkan, atau orang lain lebih berhak mendapatnya dibanding keluarganya, keluarga diprioritaskan. Itu salah satu tindakan yang keliru. Terus yang terakhir, kembali saya mengajak pada teman-teman untuk membaca Quran surah At-Taubah ayat 34, 35 ya, ayat 34 dan 35. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja di antara kita yang senantiasa memakan hak orang lain. Yang saya katakan tadi, di setiap rezeki yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap bulan itu ada hak orang lain, maka kita tidak boleh menahannya, tidak boleh memakannya, atau tidak boleh kita menimbunnya. Ya, kita berikan kepada orang yang berhak. Siapa yang berhak itu, ya, kalau dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, ada beberapa orang yang berhak untuk memperoleh harta yang kita miliki, meskipun berkaitan dengan persoalan zakat di situ. Tapi ini menjadi bahan renungan bagi kita bersama berkaitan dengan materi tauhid ini. Ya, kalau kita menyimpan harta kita, maka ada beberapa golongan nanti di akhirat itu yang akan menuntut kepada kita hak mereka yang ada pada diri kita. Siapa itu? Yang pertama, fakir. Itu adalah orang yang pertama yang akan menuntut nanti kita di akhirat. Di surah At-Taubah, merujuk kepada surah At-Taubah ayat 60 ya. Yang pertama, fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang tidak memiliki kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan tenaga untuk mencari nafkah. Itu disebut dengan fakir. Jadi fakir itu orang yang tidak punya harta, yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk mencari harta. Itu fakir. Yang kedua, orang miskin. Ya, orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau kekurangan harta. Dia ada hartanya, tapi hartanya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dia. Itu disebut dengan orang miskin. Kalau orang fakir itu tidak punya harta dan tidak punya kemampuan. Orang miskin ini punya harta tapi kurang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia, dan dia punya kemampuan untuk mencari, tapi karena keterbatasan sehingga dia masuk dalam kategori miskin.
Yang ketiga itu mu'allaf. Mu'allaf itu nanti salah satu orang yang punya hak terhadap harta yang kita miliki, harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, mu'allaf itu ya orang yang menyatakan diri keislamannya yang sebelumnya dia beragama selain dari Islam, non muslim. Nah, terus yang keempat adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini juga adalah salah satu golongan atau kelompok yang nanti akan menuntut haknya kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima adalah al-gharim, atau orang yang memiliki utang yang banyak, dan utangnya itu bukan utang karena judi, tapi melainkan utang karena kebutuhan yang mendesak. Ya, termasuk utang dalam bisnis kemudian jatuh bangkrut, dan jatuh bangkrutnya itu bukan karena kemaksiatan, mungkin bisa jadi karena kebakaran atau kecelakaan lain yang menyebabkan dia bangkrut sehingga dia terlilit hutang. Itu juga adalah orang yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak memberikan haknya atau kita tidak mengeluarkan zakat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Yang keenam adalah fisabilillah, orang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya sekarang ini adalah para mahasiswa yang meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka untuk menuntut ilmu di kota atau di mana kita berada. Kalau kita mengeluarkan harta kita, zakat kita, insya Allah mereka akan sedikit terbantu dari zakat yang kita keluarkan. Tapi karena kita menyimpan harta kita, kita menimbun harta kita, kita tidak mengeluarkan zakat, sehingga satu saat nanti di akhirat kelak itu mereka akan menuntut kita, menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Itu orang yang melakukan perjalanan safar gitu. Itu adalah orang-orang yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti terhadap harta-harta yang ada pada diri kita yang kita tahan, kita tidak keluarkan zakatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketujuh orang ini, ketujuh golongan inilah masuk dalam kategori orang-orang yang berhak memperoleh zakat. Ya, sekaligus saya ingatkan juga bagi teman-teman, mungkin ada antara teman-teman yang punya keluarga atau menjadi pengurus amil zakat, ya berikan kepada 7 orang itu. Tambah lagi satu, yaitu amil zakat. Orang yang mengumpulkan zakat itu dia juga menjadi bagian dari orang yang berhak menerima zakat yang dikumpulkan, yaitu amil zakat. Tetapi ingat, nanti di akhirat itu 7 golongan itu nanti akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau selama hidup kita di dunia kita tidak mengeluarkan hak mereka, kita tidak mengeluarkan zakat, karena di setiap harta yang Allah berikan kepada kita itu ada hak-hak mereka yang harus mereka tuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus mengeluarkan, dan tidak seberapa aja, hanya 2,5%. Ya, kalau bahasanya saya punya teman-teman kemarin ketika dia tanya ke saya, bagaimana dengan kita yang punya gaji tidak sampai haulnya, tidak sampai perhitungannya, apakah kita boleh mengeluarkan 2,5%? Ya, saya bilang terserah, silakan. Kita tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan 2,5%. Yang bisa kita lakukan di situ adalah hanya mengeluarkan infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu Allah tidak menetapkan jumlahnya, sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita. Boleh 1/2, boleh 1/4, boleh 1/8, 1/16, atau sesuai dengan kemampuan kita. Tapi Allah tidak melihat banyak dan sedikitnya. Yang Allah lihat paling utama adalah keikhlasan yang ada dalam diri kita. Pernah suatu ketika di masa Nabi Zakaria, ya, pada saat itu orang-orang Yahudi bermaksud ingin memperbaiki yang pernah roboh gitu.
Akhirnya orang-orang Yahudi pada masa itu mengeluarkan maklumat untuk meminta kepada masyarakat agar memberikan bantuan, menyumbangkan harta mereka untuk membangun kuil Sulaiman. Mereka pada saat itu berlomba-lomba memberikan bantuan mereka. Ada yang banyak, ada yang sedikit, banyak. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang ini, ada yang menyumbang 1 juta, ada menyumbang 500 ribu, ada menyumbang 100 ribu, ada menyumbang 500 juta, dan lain sebagainya, banyak. Tapi tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua, orang miskin di kalangan mereka pada saat itu, yang paling miskin, dia juga ingin menyumbang. Tapi sumbangannya itu adalah sumbangan dengan nilai nominal yang paling kecil pada masa itu. Ya, kalau kita sekarang ini, nominal yang masih kita jumpai di masyarakat sekarang ini 100 rupiah. 100 rupiah mungkin gula-gula tidak cukup untuk membelikan gula-gula. 100 rupiah itu untuk membeli 1 gula-gula tidak cukup. Tapi 100 rupiah itu masih berlaku sekarang ini. Ya, kira-kira di tengah-tengah orang menyumbang 10 juta, 100 juta, 500 ribu, 100 ribu, tiba-tiba ada orang tua yang menyumbang 100 rupiah. Sehingga apa yang terjadi? Dari sumbangan 100 rupiah sehingga masyarakat yang lain mencemooh, menertawakan dia. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Demi Allah, sumbangan yang diberikan oleh nenek tua ini tadi, yang nilainya paling kecil di mata manusia, tapi di mata Allah, dialah yang tertinggi nilainya dibandingkan dengan seluruh apa yang kalian sumbangkan di tempat ini. Coba bayangkan teman-teman sekalian, yang Allah perhatikan dalam setiap amal kita, bukan banyak dan sedikitnya, tapi yang paling utama adalah keikhlasan yang ada pada diri kita. Kenapa nilai yang disumbang oleh nenek itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan sumbangan terbesar pada masa itu? Karena sumbangan terbesar pada masa itu adalah dia menyumbangkan sebagian dari hartanya. Mungkin 10% dari hartanya, 20% dari hartanya. Tapi nenek tua tadi, dia menyumbangkan seluruh apa yang dia miliki. Karena uang yang dia miliki hanya 100 rupiah, maka dia sumbangkan 100 rupiah sama dengan dia menyumbangkan seluruh harta yang dia miliki. Artinya apa? Nilainya di mata Allah lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sumbang dengan nominal tertinggi pada masa itu. Mari kita semarakan untuk berinfak, bersedekah, berapapun jumlahnya. Jangan kita memandang remeh. Wah, uang saya miliki hanya 1.000, tidak pantas untuk disumbangkan. Sumbangkan. Jangan tunggu nanti 10.000 baru kita sumbangkan. Jangan tunggu nanti 100.000 baru kita sumbangkan. Jangan sampai kalau kita tunggu 100.000, ajal kita lebih duluan datang dibandingkan dengan rezeki kita yang serezeki kita 100.000. Ya, sampaikan kepada orang yang kita memberikan bantuan bahwa jangan dilihat dari nominalnya, tapi terimalah, karena inilah kemampuan saya untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara sekalian. Itu mungkin yang menjadi kesimpulan kita. Dan sekali lagi saya mengajak pada diri saya dan teman-teman sekalian untuk memurnikan kembali tauhid dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama belajar memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita, agar kita dapat hidup dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling utama, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai seluruh aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama amalan-amalan kita, baik yang berkaitan dengan amalan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita terhadap sesama, terutama di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, maghfirah kepada kita, dan kita pun keluar dari bulan Ramadan ini dengan seperti bayi yang baru lahir, artinya tanpa dosa dan kehilafan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, suatu kecelakaan bagi kita jika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan meninggalkan kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni atas segala dosa dan khilafan yang telah kita perbuat. Sekian, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Kalau benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan maaf terhadap kelalaian kita semua. Billahi fi sabilil haq, fastabil khairat, nasrunallahu fatul qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.